Dan yang kedua adalah sebagai hukum sebab akibat dunia. Dimulai dengan akal merekam apa yang terlihat menarik di sekitarnya, menetapkan tujuan, lalu berusaha dengan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya dan memuaskan diri. Dan hukum yang kedua ini, cara kerjanya itu mirip seperti gravitasi. Gravitasi itu kan nggak terikat dengan moral ya. Mau itu orang baik, jahat, muda, atau tua, kalau dia melompat dari atas gedung, ya pasti jatuhnya ke bawah. Nah, ini kemudian menjelaskan kenapa mereka yang melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral untuk mendapatkan uang, mereka tetap saja masih bisa terus memupuk hartanya. Lalu mengapa Tuhan ciptakan hukum materi seperti ini? Jawabannya ada pada Quran Surah 3 ayat 14. Hukum yang kedua ini tuh ujian jiwa sebenarnya. Jiwa kita ini diberikan pilihan, mau memanifestasikan rezekinya dengan menggunakan caranya, atau kita mau tunduk pada hukum sebab akibat dunia. Karena yang jelas, kedua hukum ini berlaku di dunia dan bisa diterapkan oleh siapa saja. Ketika seseorang memilih hukum yang kedua, maka biasanya dia harus memiliki target terlebih dahulu. Misal punya sekian ratus juta dalam sekian bulan, atau punya tabungan sekian miliar di usia sekian. Tapi konsekuensi dari hukum yang kedua ini hanya satu, yaitu hatinya tidak mungkin lapang. Karena sejak awal yang dia ikuti hanya akalnya sendiri tanpa melibatkan kolbunya. Tapi ketika seseorang memilih untuk menempuh hukum yang pertama, dia nggak perlu target, nggak perlu capaian. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu tak terbatas. Konkretnya, yang perlu dia lakukan adalah lapangkan dulu kolbunya. Bersihkan dulu kotoran-kotoran hatinya. Setelah itu, baru persiapkan kapasitas dirinya dengan rutin untuk mengupgrade kemampuannya. Alirkan setiap sen dari rezeki yang telah berhasil termanifestasi ke dalam ruang-ruang yang memberikan manfaat. Tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi semesta. Karena di sini, prinsip dasar yang harus dipegang itu satu. Menjadi kaya itu wajib, tapi tidak dengan terlihat kaya, apalagi sampai dengan sengaja menampakkan kekayaan.